Oke, selamat pagi. Jadi dalam pertemuan kali ini akan dijelaskan fungsional Wemos ya sebagai web client, sehingga servernya itu ada di laptop yang menggunakan Exam kalau di tempat saya ya. Exam for ini kebetulan Mac. Oke, itu ini sama ya, bisa diterapkan di Windows ataupun di Linux sama ya. Oke, nah di sini tentunya Wemos ini tidak hanya bisa mengakses website, tapi bisa mengirimkan data ke website dan juga bisa ini ya mendapatkan data juga. Datanya bagaimana mendapatkan datanya? Ya semua yang tercetak dalam halaman web itu akan dibaca sebagai apa namanya inputnya gitu ya. Kita bisa lihat di sini. Ini serial monitornya bisa kita lihat. Misalnya bisa membuat keputusan matikan atau nyalakan sesuatu gitu ya, dari codingan ini. Ini kita bahas PHP juga di sini. Ini matikan di sana bisa keluar ya dengan P sama dengan 2. Jika P sama dengan 2 berarti matikan gitu. Misalnya apa ini gitu, ngomong apa ya, kita nanti jelasin codingannya gitu ya. Jadi intinya di sini bisa looping terus-terusan, hidup mati hidup mati hidup mati seperti itu yang diakses melalui Wemos-nya itu gitu. Ini simulasi aja gitu ya, contoh aja. Oke, nah sekarang kita masuk ke codingan langsung. Nah, di sini ya HTTP GET itu contohnya yang ini ya, example HTTP client ya. Gitu ya. Sini kurang lebih di sini basic HTTP client otomatis GET sana post yang lebih advance ya. Tapi menurut saya GET udah cukup gitu ya. Misalnya zoom aja gitu semua variabel GET semua di sana gitu. Yang penting kita ini contohnya di sini tidak menggunakan token gitu ya misalnya, tapi dalam kehidupan nyata kalau menggunakan HTTP GET yang bisa kita gunakan token, nanti kita jelasin itu ya. Kayak ini sama ya. Wi-Fi codingannya sama dengan yang Wemos HTTP server. Yang belum nonton mohon nonton dulu ya. Oke, nah itu ya sini di out sama dengan 2 gitu ya ini. Nanti itu yang menentukan hidup atau matinya balasan dari halaman webnya yang ini ya. Oke, oh belum dibuka ya. Unrecent ya, tes oke ini dia. Oke, komen plus kayak segitu ya. Ini headingnya P sama dengan 2 ya. Ini saya jelasin codingan ini aja dulu ya, codingan PHP-nya aja ya. Oke, itu nah di sini bisa kita lihat ya filter input ini untuk baca P-nya. Karena saya install PHP 8 gitu ya, supaya apa namanya tidak dibaca error. Ini pakai yang paling aman yaitu pakai filter input ya, bukan pakai tanda dolar slash get kayak gitu, tapi pakai filter input. Ini yang direkomendasikan kalau kita pakai NetBeans ya sebenarnya. Ini saya sebenarnya biasanya pakai NetBeans kalau ngoding PHP, tapi ini kan pecah biasanya antara yang pro, yang fanatik Eclipse sama apa ini ya, yang Sublime tapi bajakan. Saya harap segera bertobat beli yang ori Sublime-nya atau pakai NetBeans atau Eclipse yang open source gitu ya. Itu sekilas linkannya. Oke, itu kenapa juga tuh ujungnya sama gitu ya. Ini saya pakai code editor ini untuk di Mac ya, sama ya. Kalau di Windows dulu banget saya favoritnya Notepad++. Ini saya dari dulu berusaha tidak menggunakan software bajakan kecuali dipaksa di kuliah gitu ya. Jadi ini sebenarnya kuliah yang mengajarkan kita beberapa terpaksa pakai software bajakan. Sebenarnya itu harus segera dihilangkan karena itu juga merupakan pencurian gitu ya. Oke, nah itu sekilas info ya, sekilas opini dari saya. Ya. Oke, ya itu ya di filter input get ya, P filter sanitize. Ini intinya variabel P. Nah ini kebiasaan buruk saya kalau menyimpan variabel itu pasti pendek-pendek gitu ya. Itu nah P sana ya. Intinya kalau P sama dengan 2 matikan, else itu matikan. Kalau lebih nanti di Wemos kita bikin ini ya, echo berarti cetak ya. Nanti intinya yang diterima adalah apa yang tercetak di HTML itu ya. Ini kan diolah dulu, nanti yang tercetak di HTML kan antara matikan atau hidupkan kan gitu ya nanti. Itu nanti dibaca di HTTP get ini gitu ya. Oke, kita bedah source code-nya ya. Oke, ini saya nggak jelasin lagi, sama ya untuk connect ke WiFi. Intinya connect ke WiFi aja, tidak ada start server, tidak ada start server karena nanti
jadi klien ini. Jadi web klien itu apa sih? Web klien itu adalah web browser. Jadinya ini adalah kalian membuat web browser yang bisa bekerja otomatis dari Wemos. Sehingga Wemos ini ya tanya gini, pakarnya gitu ya, bisa digunakan untuk ngehack juga sebenarnya gitu ya. Itu bahaya ya, gitu ya. Di kampus ada pakarnya. Oke, oke, itu bukan saya. Ya. Oke, itu ya sini ya WiFi dan status ya. Oke, ini connect ya sana. Ya, oke, itu HTTP ini ya, HTTP client, HTTP gitu. Kelas yang dibawa dari HTTP client yang ini ya. Bukan ini tapi ini. Ini untuk connect WiFi ini untuk ini. Ini connect ke WiFi cukup untuk membuat server HTTP client beda karena banyak library-nya untuk yang berhubungan dengan browser ya. Oke, itu ya ini alamatnya. Alamatnya ini adalah alamat laptop ini. Kalau di Windows pakai ipconfig, kalau di Unix system Linux ataupun Mac pakai ifconfig ya. Oke, itu ya di sini saya taruh di htdoc-nya saya main ya tes itu ya. Variable get. Ini nggak ngerti tanya ini apa gitu. Saya belum belajar PHP gitu. Ya belajar dong di mata kuliah pemrograman berbasis web. Nah, itu kan IoT banyak kali kerjaannya gitu ya, belajar web juga kayak. Ini outnya itu adalah the integer, kita konversi jadi string out ya. Oke, integer HTTP code, HTTP get gitu. Ini kita akses melalui get ya, bukan dari post ya. Post ada nanti contohnya, tapi saya nggak jelasin di mata kuliah ini karena ya nggak cukup satu semester ya. Ini jika out sama dengan 2, maka out sama dengan 1 balik ke 1. Kalau out-nya selain 2 berarti 1 plus 1 berarti jadi 2. Nah, di sini setiap looping ya, loop. Ini jadi ini ya. Jangan sampai sekarang ada yang ngomong misalnya, oh saya awam di bidang IoT, saya nggak ngerti apa setup, apa loop. Oke, saya udah jelasin di materi tutorial pertama tentang DHT11 ya. Sehingga mohon ditonton videonya. Kalau awam berarti belum nonton videonya sama sekali gitu ya. Seperti itu. Oke. Ya, itu jadinya kan itu ya yang bikin saya ini sedikit ya. Ya itu dosen lain juga banyak yang mengeluhkan seperti itu. Nah itu sama juga misalnya kalian tidak hadir pertemuan pertama terus bilang nggak ngerti materi tertentu. Tanya dong sama temennya misalnya kalau bukan online gitu ya. Tanya dong sama temennya apa yang kalian ketinggalan. Seperti itu. Sebenarnya ini bagus sebenarnya kalau nanti misalnya corona udah lewat ya, saya juga akan tetap bikin video seperti ini sehingga kalau ada yang nanya minta ulang materi tonton video gitu ya, saya nggak terus-terusan ngulang materi kecuali ada bagian yang nggak jelas dijelaskan di video, saya akan jelaskan lebih detail di perkuliahan gitu misalnya. Tapi kalau misalnya disuruh jelasin hal yang sama dengan itu kan rugi juga gitu ya. Makanya itu salah satu platform tentang pendidikan itu lebih efektif daripada bimbel menurut saya gitu ya. Seperti itu ya di sini ya. HTTP code jika ada HTTP. Jadinya ketika diakses halaman web itu ada kode HTML yang tercetak berarti get stringnya simpan dalam payload. Ini nggak mesti payload namanya tapi istilah umumnya adalah payload ya. Itu intinya sini payload sama dengan matikan gitu ya. Itu kan nanti saya jelasin di sini outputnya matikan atau hidupkan gitu ya. Kalau matikan berarti cetak di sini oke bos siap dimatikan. Misalnya gitu ya. Kita mengirimkan data dari sini sensor misalnya gitu dikirimkan ke sana jika kondisi tertentu matikan. Jadi misalnya menggunakan algoritma, nggak mungkin algoritma disimpan di Wemos tapi di laptop gitu ya misalnya atau Raspberry Pi gitu misalnya kita akan jelaskan nanti itu diolah sana baru keputusannya matikan atau siapkan. Nah di sana gini ya pengolahannya ya. Di sini otomatis dalam satu codingannya kita melakukan pengiriman data melalui URL ya, URL HTTP GET gitu ya, URL HTTP GET sekaligus ya kita mendapatkan data berupa semua HTML yang tercetak di sana. Ya, jadi kalau menggunakan Wemos jangan mengakses halaman web yang diakses oleh manusia juga, tapi buatlah halaman khusus yang hanya untuk diakses oleh Wemos ya, yang kurang lebih sependek ini ya. Dan yang dicetak-cetak di halaman ini nggak usah isi ini ya, nggak usah isi HTML, head, title ya, body nggak usah isi itu, cukup cetak apa yang perlu dicetak aja ya. Apalagi
nggak perlu doc HTML5 gitu, sama sekali nggak perlu, karena yang mengakses bukan Google Chrome, bukan Safari, bukan Firefox, tapi Wemos ya, ESP8266 ya. Oke, seperti itu. Oke, ini banyak yang nggak paham bahkan sampai level bimbingan TA. Oke. Itu ya di sana ya. Oke, jadinya mohon dipahami dengan baik-baik. Itu kalau nggak ngerti juga tanya ya. Oke, seperti itu di sini ya. Jadinya terakhir HTTPN harus dan delay adalah 5.000 ya. Jadinya setiap 5 detik dia mengaksesnya gitu ya. Seperti ini boleh dikecilin jadi 1.000 boleh ya. 1 detik ya boleh. Oke, itu. Nah, kalau ini kan dummy ya. Dummy ini saya tampilkan ini supaya ini jadi template bagi kalian atau yang mau menggunakan. Ini yang nggak ada sensornya gitu ya, bisa jadi seperti ini ya. Karena kalau saya kasih contoh yang kedua yang menggunakan DHT11 ya, itu mungkin lebih susah kita ngeditnya gitu. Saya juga dasarnya itu kita pakai untuk ngeditnya. Oke, nah sekarang yang versi terkonek ke DHT11 ya. 11. Ini dia mencetak di CSV di sini nyatat ya, suhu dan kelembaban. Jadinya nanti bisa diolah di machine learning gitu misalnya ya, bisa diolah di machine learning CSV-nya pakai scikit-learn gitu misalnya ya. Udah kecetak di sini ya. Enak ya. Itu. Nah, ini yang menulis apakah Wemos ya, bukan ya. PHP-nya menggunakan fopen ya sana ya, dengan append ya, buka tutup. Nah, kurang lebih codingannya sama ya. Seperti itu ya. Ini tidak panas itu ya. Tidak panas bisa kita lihat. Ini kabur. Salah BIM. Oke. Oke, itu tidak panas itu dari ini ya, dari codingan mana dia? Ayo, ini. Pakai ini ya, jika suhu di atas ini salah coding ya. Ini harusnya ada spasi, ini dia nggak kebaca. Di atas 30 dan kalau di atas 70 berarti panas gitu ya. Tidak berarti tidak gitu. Juga bisa dibuat ya, ininya itu. Ini sebenarnya sudah segini bisa jadi TA gitu. Segini. Makanya itu kenapa ini sebenarnya ini udah kalau misalnya di level ya yang mungkin kampus yang levelnya nggak setinggi kita gitu misalnya, ini bisa jadi TA dan udah selesai, bisa mematikan nyala hidupkan AC otomatis berdasarkan ini, bisa jadi seperti ini. Tapi kenapa di kampus kita misalnya ini harus pakai fuzzy gitu misalnya, karena kalau kayak gini kan gampang banget, saya kurang lebih 1 jam udah selesai dong, udah siap wisuda dong gitu kan, nggak lucu juga gitu ya. Seperti itu ya. Oke, itu dia ya, karena ini bukan hal yang susah kalau untuk sekedar itu, ininya kenapa menggunakan fuzzy atau sebagainya gitu misalnya ya, kalau untuk kasus ini. Oke, seperti itu ya. Sekarang kita lihat codingannya. Oke, ini codingan ini ya. Sensornya malah ke sini. Oke, yang ini ya. Jadi codingannya sama dengan yang tadi ya. Sama, ini copy paste dari yang tadi itu ya. Pakai sensornya. Oke. Sama copy paste ininya ya, sama copy paste ininya dari script DHT11-nya yang ini ya. Yang di sini. Dari mana tuh library-nya gitu ya, ini dong, tonton video yang ini ya, video yang tentang apa namanya, tentang ini ya, tentang DHT11 ya. Oke, itu di sini ya. Di Arduino memang sama DHT11. Apa namanya, sensor yang paling banyak mungkin digunakan oleh umat manusia, nggak tahu juga ya. Oke, gitu ya, nggak ada statistiknya, saya asal ngomong ya, joke. Oke, itu di sini dia ada ini ya, sensor sama ya, sama dengan codingan tadi ya. Bedanya dari sini ya, oke, dari sini. Saya harusnya kasih spasi ya. Nah, dari sini ya, oke. Ini copy paste ya, sama kayak contoh web server yang tadi. Oke, itu ya, di sini harus ini kenapa nggak satu-satu langsung ini ya, error ya, karena ini berbasis session, jadi baca suhu dulu baru baca humidity gitu. Sini simpan di double T, kenapa nggak disimpan string aja langsung atau char langsung ya, karena memorinya besar gitu ya, lebih baik dikonversi dari string di sini gitu, double lebih sedikit menggunakan ini gitu ya, high ya sana, relative humidity gitu ya misalnya ya,
Sana main di HT11, tanya T sama dengan string T, H sama dengan string H gitu ya. Seperti ini. Pakai done ya kalau misalnya untuk mengirim. Itu codingannya jadi salah. Oke, nanti itu T sama H ini yang nanti dibaca di mana dia? Oke, di HT ini ya. Mana dia? Oke, oh ini. Plus. Kenapa tulisannya kecil sekali gitu ya? Oke, itu ya. Oke, nah ini T sama dengan H, tinggal ganti aja gitu ya. Ini sebenarnya kalau di codingannya saya tentang web, misalnya ini disingkat jadi get gitu ya misalnya. Terus supaya nggak semua singkat. Di sini sekaligus menghindari misalnya gini ya, URL injection gitu ya misalnya. Masukkan query. Oke, itu jika tidak kosong T maka harusnya ini pakai spasi ya. Oke, harusnya gini ya, sorry. Salah benar. Di panas, tidak gitu ya. Jadi tadi sana keluarnya tidak panas, sebenarnya harusnya panas ya. Intinya saya tadi buru-buru bikin versi yang ini. Panas tidak gitu ya. Sini intinya F open, ini append berarti nambah, buka, nambah gitu. Sebenarnya script ini sama sekali tidak efektif. Lebih cocok sebenarnya kalau nulis ini pakai Python ya, supaya bisa while true. Kalau PHP susahnya itu nggak bisa while true ya sana. Intinya append gitu. Atau diagonal dibuka gitu ya. Dan misalnya nanti di sana ini ya, kalau di Windows klik kanan read only-nya dihilangin, kalau pakai Unix system tinggal chmod 777 gitu ya. Sana untuk memastikan ini ya. Atau untuk advance sebenarnya bisa banyak cara lain sana ya. Itu yang mungkin nggak bisa jelasin di sini panjang ya. Fwrite sama dengan ini ya, file. Di format CSV ya, CSV comma separated value yang itu nanti bisa diimport ke scikit-learn gitu misalnya ya, itu machine learning ya. T spasi ini H ya, bisa juga sebenarnya dimasukin tanggal ya sini ya. Tanggal bisa dimasukkan di copy sana, sini bisa juga /n berarti nanti F close ini ya. Tutup buka append. Kalau ini W ya jangan ditulis W ya, kalau W nanti dia menumpuk dari nol, dihapus ditumpuk ya. Intinya rugi. Kalau A dia membuat baris baru gitu ya. Seperti itu nanti ditulisnya di mana dia? htdoc. Main di sini ya. CSV bisa dibuka pakai Excel juga ya. PS Office. Saya nggak punya Microsoft Excel sih. Microsoft Office saya nggak punya. Ya karena berbayar ya. Gitu. Ini webnya pakai ini ya, exam ya, sama. MySQL nggak usah ya, Apache aja gitu. Nanti ini nulis di MySQL bisa ya. Kalau kelebihannya kalau nulis di cara nulis MySQL gimana Pak? Gitu. Ya cari dong codingan PHP untuk MySQL gitu ya. Tinggal copy paste di sini kan gitu ya, simple sekali. Ya nggak usah dijelasin di mata kuliah IoT, tapi di mata kuliah pemrograman web dong yang gitu ya. Sepertinya sana susahnya IoT harus banyak bidang. Banyak bidang ya, sampai mungkin bidang perancangan kemasan gitu mungkin ya, di produk desain gitu mungkin sampai sana banyak yang harus dikelola di IoT itu ya. Seperti itu ya codingannya seperti itu ya. Di sini pilotnya sama dengan panas, berarti cetak antara ini atau ini gitu ya. Misalnya algoritma bekerja, algoritmanya yang simpel, bukan algoritma sebaris ini tapi suatu. Dan mungkin nggak cuma di HT11 tapi menggunakan BMP 180 misalnya dengan tekanan udara juga gitu misalnya, atau dengan sensor curah hujan atau sensor macam-macam baru, atau keputusannya gitu misalnya baru pesan di sini gitu ya. Keputusan jika tidak panas, jika panas jika tidak panas itu bisa di sana ya dibuat gitu misalnya ya. Dan N seperti itu ya sana ya, sama ya penjelasannya. Ini bisa kalian gunakan untuk segala jenis sensor yang sifatnya digital, termasuk sensor detak jantung ya bisa ya pakai analog input 1. Di EMOS D1 itu ya kekurangannya itu ya, apa namanya, analognya cuma 1 gitu, seperti itu. Oke ya. Itu dia, sekian ya, jadi mohon dipelajari ini. Karena ini adalah yang mungkin yang paling penting daripada ini, dan MQTT itu yang paling penting daripada konsepnya IoT. Sehingga ditanya IoT itu bukan membuat alat tapi membuat sistem gitu ya, membuat sistem. Jadi kalau membuat alat cuma merangkai
tidak membuat namanya gitu, cuma merangkai alat gitu ya, seperti itu ya. Dan library-nya sudah tersedia, ya kalau mau membuat alat itu ya namanya ya berarti kita belajar bahasa assembly ya. Itu silakan kuliah yang mengajarkan bahasa assembly. Oke, sekian terima kasih ya.